Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Polri menangkap 23 tersangka tindak pidana terorisme di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera. Hari ini tim dari Mabes Polri mendatangi sejumlah lokasi di Provinsi Lampung, diantaranya di kediaman tersangka Zulkarnain dan meninjau bunker penyimpanan bahan peledak milik tersangka Upik Lawanga. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Atika Kusuma langsung dari Lampung Tengah, Lampung. Atika, apa saja temuan dari tim Mabes Polri di Provinsi Lampung? Saya baru saja tiba di rumah atau bunker tempat persembunyian dari Upik Lawanga. Nah, Upik ini bisa dengan nama alias Taufik Bulaga juga, dan di sini adalah bunker tempat bebeknya. ini bersama Mabes Polri, Divisi Humas dengan Divisi Humas serta Densus 88 anti teror sedang meninjau. Oh, banyak bebeknya. Ini bunker Masih ada tempat Upik jual langsung. Oh, bebek nih. sembunyi. Ada pemilik. Nah, sinilah tempatnya. Kita bisa lihat. Termasuk di sana juga sebelah sana. Kita bisa lihat. Inilah Siap, sini. keluarga melakukan persembunyiannya di sini dengan kamuflase sebagai tempat beternak bebek dan beternak ayam, sehingga dia membuat senjata rakitannya tidak terdengar karena dengan banyaknya suara bebek atau ayam, warga samar-samar dengan suara dalam pembuatan persenjataan rakitan itu. Zulfia. Milik tersangka Upik Lawanga. Ya, Zulfia, di belakang saya saat ini empat kepolisian sedang Kapolsek. Kita bicara apa yang tadi di sini aja. Di sini didampingi dan Ramil sama Kapolsek. Ada dari perangkat desa nggak? Ada. divisi Kepala kampung ya? Iya. Taufik Bulaga. Dia menjadi buron sejak tahun 2006. Ini Berarti di sini juga. menjadi buron selama 14 tahun lamanya. Didampingi sama perangkat kecamatan setempat dan di sini desa. Dan saat ini akan Mungkin backgroundnya bagusan ini Bapak. Di luar ya, di sawah itu ya. Terserah. Berat bahwa kelihatan hamparannya kelihatan gitu bahwa lokasinya memang di tengah hamparan. Depan rumah Dan. Hah? Depan rumah Dan. Depan Atau rumah. di depan. Oke. Depan rumah. Biar kelihatan itu. Oke, Ya. di sana aja. ya, Sylvia saat ini akan dari pihak kepolisian terkait dengan bunker yang Yuk, kita kesini. apa saja sih di dalam bunker ini, apa saja yang ada di dalam, karena bunker ini panjangnya 4 meter, lebar 2 meter, kedalamannya 3 meter, sehingga sangat sulit orang masuk ke dalam tidak terlihat keberadaan bunker tersebut. Lawak enggak? Ini bisa dilihat dari Jadi visual katakan di sini adalah Atika, ini. Atika, Anda bisa mendengar suara saya, Atika? Mabes beserta dengan Polda hanya ada Kepala Kampung. Halo Atika, Anda bisa mendengar suara saya? Pak siapa namanya? Tolong jaraknya Atika, kami tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Bisa Anda ceritakan bagaimana sebetulnya kondisi di sana sekarang? Apa yang sedang berlangsung di sana sekarang? Kita bisa dengar ini Mabes dari Kabis Humas Polda Lampung. Ya baik Pak. Ya baik, pada kesempatan petang hari ini kita telah melaksanakan untuk survei atau kita mengecek ke lokasi, yaitu di mana ditemukannya atau di tempat ditangkapnya tersangka teroris atas nama tersangka Taufik Bulaga atau Upik Lawanga di wilayah Seputih, yaitu wilayah Lampung Tengah, di mana pada tanggal 23 November 2020 tim Densus 88 anti teror
Polri telah berhasil menangkap pelaku, di mana pelaku pada saat tertangkap adalah berada di lokasi ini, dan kita saksikan bersama-sama. Kami saat ini bersama Kepala Kampung di Sri Bawono, dan juga kami didampingi oleh dan Ramil setempat dan juga Kapolsek. Jadi pada kesempatan ini kita melihat langsung bagaimana lokasi untuk menuju ke tempat ini sangatlah sulit untuk dijangkau, karena memang di depan hamparan rumah tersangka Upik Lawanga ini adalah terdapat hamparan sawah yang sangat luas, dan juga antara penduduk satu dengan penduduk yang lain ini adalah sangat berjauhan jaraknya, sehingga disinilah kesempatan daripada tersangka Upik Lawanga atau Taufik Bulaga ini, yang dikenal di kelompok JI adalah sebagai seorang profesor. Karena di belakang rumah tersangka itu terdapat bunker yang digunakan oleh tersangka di dalam merakit senjata, kemudian juga merakit daripada bom yang terkenal dengan kekuatan high eksplosifnya. Dan pada kesempatan ini juga kita menyaksikan bersama-sama bahwa letak daripada bunker ini adalah ukuran 3 x 2 meter, dan lokasinya juga atau tempatnya adalah di bawah dan juga digenangi oleh air. Untuk mengelabui daripada pelaku ini dalam melakukan aksinya, selain daripada ingin bersembunyi, kemudian juga mengelabui atau membuat kamuflase, tersangka Upik Lawanga atau Taufik Bulaga ini telah diketahui di sini sebutannya adalah sebagai seorang bernama Udin Bebek. Safrudin atau disebut dengan Udin Bebek karena namanya sebenarnya Safrudin. Ini sebutannya adalah Safrudin, tapi di sini sering dipanggil Udin Bebek karena Upik Lawanga ini dalam aktivitas sehari-harinya mempunyai usaha terhadap peternakan bebek. Dari peternakan bebek ini tentunya menghasilkan telur dan juga daging bebek yang tentunya dapat membantu masyarakat sekitar. Jadi ekonomi masyarakat sekitar ini ya terkamuflase ini tertutup dengan aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh tersangka Upik Lawanga ini. Nah, dengan adanya ternak bebek yang sudah semakin banyak ini ya bebeknya ini, ternaknya, usaha ternaknya, sehingga setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam bunker tersebut ya sudah kita temukan beberapa waktu yang lalu, antara lain adalah senjata rakitan ya, senjata panjang rakitan yang sebanyak diantaranya yang sudah siap itu sudah dibuat karena memang sudah ada pemesannya, kemudian sudah sempat dibuat itu adalah senjata panjang. Ya, jenisnya senjata panjang dan juga diuji coba di dalam bunker tersebut. Jadi memang di dalam bunker tersebut itu tempat persembunyian daripada barang-barang bukti, termasuk juga dalam aktivitas melakukan perakitan senjata api dan juga dalam merakit bom. Jadi apa gunanya air yang setinggi lutut ya? Itu adalah untuk membuat kedap suara. Jadi memang dilakukan peledakan di dalam uji senjata tersebut di dalam lokasi ini. Dan suara daripada suara bebek ini, suara hewan bebek ini yang istilahnya dapat membuat pengaruh orang tidak terdengar suara ini. Jadi memang sangat pandai sekali terhadap tersangka ini. Dilihat ya, memang Upik Lawangan ini sangat pandai untuk membaca situasi yang ada. Memang dilihat di sini antara masyarakat satu dengan yang lain sangatlah berjauhan. Dan hamparan juga cukup hamparan sawah juga cukup luas, dan juga masyarakat di sini menganggap dia adalah sebagai berprofesi sebagai peternak bebek atau peternak itik. Itu yang saya sampaikan. Di Lampung Tengah sendiri udah berapa lama ini Upik Lawanga tinggal di sini? Ya, kalau dikatakan ya cukup lama ya. Artinya kita ketahui bersama semenjak Upik Lawanga ini adalah semenjak menjadi DPO dari beberapa kasus yang ada ya, baik dari bom Tentena kemudian di Poso sampai dia melarikan diri ke sini, ya itu cukup lama, sampailah kemarin atau beberapa waktu yang lalu di tanggal 23 November 2020 dapat ditangkap dengan tanpa adanya perlawanan, dan barang bukti sudah kita saksikan sama-sama tadi. Adakah jenis senjata yang dia buat jenis apa, Pak? Jenis ya, senjatanya? Ya, senjatanya adalah senjata baik senjata api jenis model yang jenis panjang ya, dan juga yang model sedang ya, model pendek itu juga ada di situ, dia buat di situ. Jadi memang itu senjata rakitan. Saya tidak bisa mengatakan mereknya seperti apa, tetapi itu baik berbagai macam
jenis senjata baik panjang maupun pendek. Saya sampaikan seperti itu. Bagaimana dia bisa dikatakan profesor, Pak? Apakah dia hanya sebagai anggota Jemaah Islamiyah atau memang punya peran penting? Ya, dia memang dari kelompok ini, Upik Lawanga ini adalah salah satu DPO di antara dua ya. Jadi memang kami perlu sampaikan bahwa kemarin rangkaian penangkapan daripada tersangka DPO ini yang paling dicari ini salah satunya adalah DPO Upik Lawanga tanggal 23 November 2020 dan satu lagi adalah tersangka Zulkarnain alias Arif Sunarso. Nah, itu juga Arif Sunarso juga sama. Keduanya ini mempunyai peranan yang sangat penting. Ya, salah satunya adalah ini Upik Lawanga ini adalah seorang profesor yang bisa dikatakan di kelompok ini karena memang dia kepandaiannya dalam merakit senjata dan juga alat bahan-bahan peledak yang lainnya. Yaitu dia kemampuan dia seperti itu dan sudah teruji dan sudah pernah dilakukan aktivitas kejahatannya pada saat beberapa waktu yang lain terjadi di wilayah di Indonesia. Demikian. Sudah berapa lama Upik ada di sini, Pak? Atau Taufik Bulaga di sini? Semenjak kejadian dari 2013, jadi istilahnya di sini dia mendaftarkan ya atas nama identitas yang lain itu terhitung dari semenjak 2013 sudah berada di sini. Jadi cukup lama lah gitu. Kan dia tersangkut kasus bom Bali juga, bom Sentral, bom Poso juga. Ya. Nah, apakah bom yang dia buat ini berpotensi untuk melakukan yang selanjutnya gitu, Pak? Ya, jadi ini yang dia buat yang saya katakan tadi, memang dia sudah merencanakan dan segala sesuatunya itu bisa dibuat, boleh dikatakan ini adalah bom yang bisa berdaya ledak tinggi dan ini menjadikan kewaspadaan kita. Dan jadi dengan adanya kejadian seperti ini menjadi perhatian kita bersama. Dari unsur yang terdekat di sini adalah unsur terkecil adalah RT, RW, kemudian masyarakat di kampung ini dan masyarakat dimanapun jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti ini. Harapan kita ke depan seperti itu. Ya, Zulfia, baru saja kita dengar wawancara dengan Kabid Humas Polda Lampung yaitu Kombes Pandra. Zulfia, kembali ke Anda. Baik pemirsa, itu tadi kita bersama menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zawani Pandra Arsyad, bersama dengan tim Mabes Polri yang datang dari Jakarta menyampaikan bahwa mereka telah melakukan survei di rumah Upik Lawanga yang merupakan salah satu DPO Jamaah Islamiyah yang sudah berhasil ditangkap pada tanggal 23 November lalu. Tadi digambarkan bagaimana lokasi di rumah Upik Lawanga yang berada di Lampung Tengah, digambarkan di situ terdapat temuan bunker yang berfungsi sebagai tempat pembuatan atau tempat merakit senjata. Ditemukan di bunker itu ada senjata rakitan baik yang panjang maupun yang pendek dan ditemukan juga ada genangan air yang berfungsi sebagai peredam suara serta ada kamuflase lain yang dibuat Upik Lawanga yaitu berupa peternakan bebek. Peternakan bebek ini juga dijadikan kamuflase agar menyembunyikan apa sebetulnya aktivitas sesungguhnya yang dilakukan oleh Upik Lawanga, yaitu membuat berbagai senjata rakitan dan juga bom.